Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan? A. Tindakan untuk memicu kebakaran hutan. B. Kelalaian dalam menjaga hutan dan lahan. C. Kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. D. Penyebab utama kebakaran hutan. E. Tidak ada kesiapsiagaan yang diperlukan. Jawabannya adalah C. Kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan. Kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan mencakup persiapan fisik dan mental serta perencanaan untuk menghadapi dan mengatasi kebakaran. 2. Apa yang harus dilakukan masyarakat sebagai bagian dari kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan? A. Meninggalkan rumah tanpa peringatan saat ada kebakaran. B. Membakar lahan secara terkontrol. C. Mengabaikan peringatan kebakaran. D. Membuang sampah di hutan. E. Mengembangkan rencana evakuasi dan mempersiapkan perlengkapan darurat. Jawabannya adalah E. Mengembangkan rencana evakuasi dan mempersiapkan perlengkapan darurat. Pembahasan. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat harus mengembangkan rencana evakuasi dan mempersiapkan perlengkapan darurat untuk menghadapi situasi kebakaran yang mungkin terjadi. 3. Apa yang seharusnya menjadi bagian dari rencana evakuasi dalam kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan? A. Tidak ada rencana evakuasi yang diperlukan. B. Pemadaman kebakaran yang cepat. C. Mencari tempat yang rendah dan bebas dari bahan bakar. D. Menggunakan api terbuka untuk menghentikan kebakaran. E. Meninggalkan rumah tanpa peringatan. Jawabannya adalah C. Mencari tempat yang rendah dan bebas dari bahan bakar. Pembahasan. Bagian dari rencana evakuasi dalam kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan adalah mencari tempat yang rendah seperti lembah atau area tanah yang bebas dari bahan bakar untuk menghindari asap panas dan api. 4. Apa yang dimaksud dengan peralatan darurat dalam kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan? A. Peralatan untuk membakar hutan. B. Peralatan yang digunakan dalam aktivitas pembakaran hutan. C. Peralatan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. D. Peralatan yang membantu dalam evakuasi dan pemadaman kebakaran. E. Peralatan untuk meningkatkan risiko kebakaran. Jawabannya adalah D. Peralatan yang membantu dalam evakuasi dan pemadaman kebakaran. Pembahasan. Peralatan darurat dalam kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan mencakup peralatan yang digunakan untuk membantu dalam proses evakuasi dan pemadaman kebakaran seperti selang pemadam kebakaran, alat pemadam portable, dan lainnya. 5. Apa yang harus dilakukan ketika menerima peringatan kebakaran hutan dan lahan? A. Melanjutkan aktivitas seperti biasa. B. Mengabaikan peringatan. C. Menghubungi otoritas yang berwenang dan mengikuti petunjuk mereka. D. Membuang sampah di hutan. E. Memulai upaya pemadaman kebakaran sendiri. Jawabannya adalah C. Menghubungi otoritas yang berwenang dan mengikuti petunjuk mereka. Pembahasan. Ketika menerima peringatan kebakaran hutan dan lahan, yang terbaik adalah segera menghubungi otoritas yang berwenang dan mengikuti petunjuk yang diberikan untuk tindakan selanjutnya. 6. Apa yang dimaksud dengan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan? A. Tindakan untuk memicu kebakaran hutan dan lahan. B. Tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan setelah kebakaran terjadi. C. Sistem yang memberikan peringatan awal tentang potensi kebakaran hutan dan lahan. D. Upaya untuk memadamkan kebakaran dengan cepat. E. Tidak ada yang tahu tentang peringatan dini kebakaran. Jawabannya adalah C. Sistem yang memberikan peringatan awal tentang potensi kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah sistem yang memberikan peringatan awal kepada masyarakat tentang potensi kebakaran guna mengambil tindakan pencegahan atau evakuasi jika diperlukan. 7. Apa yang dapat menjadi sumber informasi untuk peringatan dini kebakaran hutan dan lahan? A. Media sosial saja. B. Televisi saja. C. Pusat pemantauan kebakaran dan cuaca serta media massa. D. Telepon seluler saja. E. Surat kabar saja.
Jawabannya adalah C. Pusat Pemantauan Kebakaran dan Cuaca serta media massa. Pembahasan. Sumber informasi untuk peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dapat berasal dari Pusat Pemantauan Kebakaran dan Cuaca serta disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, dan internet. 8. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat ketika menerima peringatan dini tentang kebakaran hutan dan lahan? A. Meninggalkan rumah tanpa peringatan. B. Melanjutkan aktivitas seperti biasa. C. Meninggalkan area yang berpotensi terkena dampak kebakaran sesegera mungkin. D. Mengabaikan peringatan. E. Memulai upaya pemadaman kebakaran sendiri. Jawabannya adalah C. Meninggalkan area yang berpotensi terkena dampak kebakaran sesegera mungkin. Pembahasan. Ketika menerima peringatan dini tentang kebakaran hutan dan lahan, masyarakat seharusnya segera meninggalkan area yang berpotensi terkena dampak kebakaran dan mengikuti petunjuk evakuasi yang diberikan. 9. Apa manfaat dari peringatan dini kebakaran hutan dan lahan? A. Meningkatkan risiko kebakaran. B. Mengurangi partisipasi masyarakat. C. Meningkatkan bahaya kebakaran. D. Memberikan waktu tambahan untuk evakuasi dan persiapan. E. Memulai upaya pembakaran lahan. Jawabannya adalah D. Memberikan waktu tambahan untuk evakuasi dan persiapan. Pembahasan. Manfaat utama dari peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan waktu tambahan kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi dan persiapan yang diperlukan. 10. Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas peringatan dini kebakaran hutan dan lahan? A. Mengurangi pemantauan kebakaran. B. Menyediakan informasi hanya kepada petugas pemadam kebakaran. C. Meningkatkan sumber daya untuk pemantauan dan peringatan dini. D. Menghentikan peringatan dini. E. Meningkatkan risiko kebakaran. Jawabannya adalah C. Meningkatkan sumber daya untuk pemantauan dan peringatan dini. Pembahasan. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk sistem pemantauan dan peringatan dini. 11. Apa yang dimaksud dengan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan? A. Tim yang membakar hutan secara terkontrol. B. Kelompok yang menciptakan kebakaran dengan sengaja. C. Tim yang melakukan pemadaman kebakaran setelah terjadi. D. Tim yang melakukan pemantauan aktif untuk mencegah dan mendeteksi kebakaran. E. Tim yang tidak berperan dalam pencegahan kebakaran. Jawabannya adalah D. Tim yang melakukan pemantauan aktif untuk mencegah dan mendeteksi kebakaran. Pembahasan. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah tim yang melakukan pemantauan aktif di daerah beresiko untuk mencegah kebakaran dan mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran. 12. Apa tujuan utama dari patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan? A. Menciptakan kebakaran dengan sengaja. B. Mengabaikan tanda-tanda awal kebakaran. C. Menyebarkan kebakaran dengan cepat. D. Mencegah dan mendeteksi kebakaran sebelum menjadi besar. E. Menambah intensitas kebakaran. Jawabannya adalah D. Mencegah dan mendeteksi kebakaran sebelum menjadi besar. Pembahasan. Tujuan utama dari patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah mencegah dan mendeteksi kebakaran sejak dini sebelum api dapat membesar dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. 13. Apa yang biasanya dilakukan oleh tim patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan? A. Meninggalkan area tanpa pengawasan. B. Membakar lahan secara terkontrol. C. Menyebabkan kebakaran dengan sengaja. D. Memantau kondisi hutan dan lahan, serta melaporkan tanda-tanda awal kebakaran. E. Tidak melakukan tindakan apapun. Jawabannya adalah D. Memantau kondisi hutan dan lahan, serta melaporkan tanda-tanda awal kebakaran. Pembahasan. Tim patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan biasanya melakukan pemantauan aktif untuk melaporkan tanda-tanda awal kebakaran dan mengambil tindakan pencegahan. 14. Apa yang dapat dilakukan oleh tim patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan jika mereka mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran? A. Meninggalkan area tanpa tindakan. B. Menghindari melaporkan tanda-tanda kebakaran. C. Melakukan upaya pemadaman kebakaran sendiri. D. Melaporkan tanda-tanda kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran.
E. Membuat upaya untuk memperbesar kebakaran. Jawabannya adalah D. Melaporkan tanda-tanda kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran. Pembahasan. Jika tim patroli pencegahan kebakaran mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran, mereka seharusnya segera melaporkannya kepada petugas pemadam kebakaran yang lebih berkualifikasi untuk mengatasi kebakaran tersebut. 15. Apa manfaat dari patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan? A. Meningkatkan risiko kebakaran. B. Mengabaikan perawatan hutan. C. Meningkatkan intensitas kebakaran. D. Mencegah kebakaran dan mengurangi kerusakan. E. Menghambat upaya pemadaman kebakaran. Jawabannya adalah D. Mencegah kebakaran dan mengurangi kerusakan. Pembahasan. Manfaat utama dari patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah mencegah kebakaran dan mengurangi kerusakan yang mungkin disebabkan oleh kebakaran tersebut. 16. Apa yang dimaksud dengan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan? A. Upaya untuk memicu kebakaran hutan dan lahan. B. Penggunaan api terbuka secara sembarangan. C. Sistem yang mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran dengan cepat. D. Upaya untuk meningkatkan bahaya kebakaran. E. Tidak ada yang tahu tentang deteksi dini kebakaran. Jawabannya adalah C. Sistem yang mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran dengan cepat. Pembahasan. Deteksi dini kebakaran hutan dan lahan adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran dengan cepat guna memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif. 17. Apa yang biasanya digunakan dalam sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan? A. Perancah untuk memicu kebakaran. B. Kamera pemantauan hutan. C. Membuang sampah di hutan. D. Penggunaan api terbuka secara sembarangan. E. Penyebaran bahan bakar di hutan. Jawabannya adalah B. Kamera pemantauan hutan. Pembahasan. Dalam sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, kamera pemantauan hutan sering digunakan untuk memantau kondisi hutan dan mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran. 18. Apa yang harus dilakukan jika sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran? A. Tidak melakukan tindakan apapun. B. Melaporkan tanda-tanda kebakaran kepada pihak berwenang. C. Meninggalkan area tanpa peringatan. D. Meninggalkan api terbuka tanpa pengawasan. E. Memperparah kebakaran dengan menggunakan bahan bakar. Jawabannya adalah B. Melaporkan tanda-tanda kebakaran kepada pihak berwenang. Pembahasan. Jika sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran, tindakan yang benar adalah segera melaporkannya kepada pihak berwenang atau petugas pemadam kebakaran. 19. Apa manfaat dari deteksi dini kebakaran hutan dan lahan? A. Meningkatkan risiko kebakaran. B. Mengurangi partisipasi masyarakat. C. Meningkatkan bahaya kebakaran. D. Memungkinkan pemadam kebakaran untuk merespons lebih cepat. E. Memulai upaya pembakaran lahan. Jawabannya adalah D. Memungkinkan pemadam kebakaran untuk merespons lebih cepat. Pembahasan. Manfaat utama dari deteksi dini kebakaran hutan dan lahan adalah memungkinkan pemadam kebakaran untuk merespons kebakaran dengan lebih cepat sehingga dapat mengendalikan dan memadamkan kebakaran sebelum menjadi besar. 20. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan? A. Mengurangi sumber daya untuk pemantauan. B. Tidak melibatkan masyarakat dalam pelaporan tanda-tanda kebakaran. C. Mengabaikan pemeliharaan peralatan pemantauan. D. Meningkatkan sumber daya dan pemeliharaan peralatan pemantauan. E. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembakaran hutan. Jawabannya adalah D. Meningkatkan sumber daya dan pemeliharaan peralatan pemantauan. Pembahasan. Untuk meningkatkan efektivitas sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, perlu meningkatkan sumber daya dan pemeliharaan peralatan pemantauan serta melibatkan masyarakat dalam pelaporan tanda-tanda kebakaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!